Sahabat Indonesia, sudah masuk episode kelima YouTube Aisyarif, Gado-Gado ala Aisyarif. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan di episode kelima kali ini saya akan membahas Miss Indonesia 1969. Artinya Miss Indonesia pertama di Indonesia. Sahabat Indonesia, mungkin banyak yang belum tahu kalau Miss Indonesia sudah ada di tahun 1969. Dan ternyata kami pernah satu kantor di Femina Group. Saya bekerja di majalah Gadis 1993 sampai 2004 dan lanjut ke majalah Dewi sampai 2008. Nah, beliau adalah Irma Hadi Surya yang sudah beberapa buku yang ditulisnya seperti Kamus Mode Indonesia dan Memoir Miss Indonesia 1969. Lulusan Fakultas Seni Institut Teknologi Bandung jurusan melukis, sempat di majalah Femina di tahun 1990. Miss Indonesia 1969 diraihnya ketika itu mewakili Jawa Barat dan berhak menyandang gelar Miss Indonesia 1969 dan Ibu Tien Soeharto yang langsung menyematkan mahkotanya. Setelah meraih predikat Miss Indonesia 1969, Irma Hadi Surya dikirim ke ajang Miss International Beauty Pageant 1969 di Nippon Budokan, Tokyo. Nah, lalu di tahun 1970 mewakili Indonesia untuk Miss Asia dan mendapat penghargaan Most Friendly atau Miss Persahabatan. Pemilihan Miss Indonesia 1969 merupakan kontes pertama diadakan di negeri ini. Awalnya saya mengikuti dahulu pemilihan Miss Jawa Barat di Bandung dan keluar sebagai pemenang utama. Bersama kedua runner-up, kami bertiga mewakili ke tingkat nasional, yaitu pemilihan Miss Indonesia di Jakarta, di Hotel Indonesia tepatnya. Jarak waktu antara final Miss Jabar dengan Miss Indonesia hanya 1 minggu. Jadi begitu menang Jumat malam, hari Minggu lusanya sudah harus berangkat ke Jakarta mengikuti serangkaian acara padat dari hari ke hari. Jadi tidak ada persiapan sama sekali, semuanya terjadi begitu saja. Mengenai kriteria, terus terang saya tidak tahu persis bagaimana kriterianya. Yang pasti dalam acara final Miss Indonesia, peserta harus tampil mengenakan busana nasional atau daerah, lalu dalam pakaian renang. Wawancara dengan juri dilakukan tertutup pada hari pertama kumpul di Jakarta. Pertanyaannya seputar pengetahuan umum dan sedikit sekali bahasa Inggris. Tapi kalau dalam Miss Jabar, wawancara dilakukan saat final di depan audiens. Ya, pengalaman selama bertugas sebagai Miss Indonesia tentu saja banyak dan banyak hebohnya. Dalam soal berdandan misalnya, saya pernah memakai kain viron yang dililit lengkap dengan kondenya itu di toilet kereta api Jakarta-Bandung. Kereta apinya juga masih sangat jadul. Juga saya pernah berdandan pakai kain juga, kain lilit begitu, di toilet pesawat menuju Amsterdam. Jadi setelah terbang semalaman Jakarta-Amsterdam, menjelang tiba di Amsterdam saya harus berganti pakai kain kebaya karena pukul 8 pagi sudah ada press conference di airport, Amsterdam Airport. Dan bepergian ke luar negeri untuk tugas-tugas semacam ini tentu saja bawaannya banyak. Koper yang dibawa juga besar dan berat. Payahnya koper-koper jadul itu tidak punya roda seperti yang sekarang ini. Dan saya bepergian seorang diri. Untuklah banyak orang baik menolong. Nah, setiap bertugas ke luar negeri, hampir setiap hari saya berkirim surat ke rumah, menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, bertemu siapa, makan apa, semua secara detail. Nah, dari surat-surat dan juga dari clipping yang banyak, tahun lalu saya menulis buku. Ini bukunya. Judulnya Memoir Miss Indonesia 69, menceritakan pengalaman saya sebagai Miss Indonesia dalam kurun waktu 1969 sampai awal 1970-an. Buku itu sudah diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Jadi materinya banyak, lumayan bisa jadi satu buku, ditambah dengan foto-foto jadulnya ini ada. Sering bertugas ke luar negeri membawa nama Indonesia. Saya seringnya berkain kebaya.
Bukan cuma untuk acara formal saja, tetapi ke berbagai kegiatan, termasuk juga acara jalan-jalan, atau bahkan pernah di Belgia misalnya, kami diundang untuk melihat kincir angin, dan saya berkebaya itu memanjat sampai ke puncak kincir angin tersebut. Nah, pada era itu orang di luar belum banyak yang mengenal Indonesia. Di mana letak Indonesia saja mereka tidak tahu. Jadi kami harus banyak cerita tentang Indonesia, dan berkain kebaya sangat menolong memperkenalkan Indonesia. National costume di era saya ada dan berperan penting. Tapi rasanya beda dengan istilah kostum yang dipakai dalam kontes zaman sekarang. Kalau sekarang heboh, dulu national costume dalam arti sebenarnya Miss Indonesia berkain kebaya atau baik kebaya pendek, kebaya panjang, baju Bali, baju bodo dan sebagainya. Miss Japan pakai kimono, Miss Filipina mengenakan terno, India memakai sari dan sebagainya. Dikenakannya tentu saja pada saat final di panggung, saat berparade keliling kota atau tampil di publik di acara televisi dan sebagainya. Tapi ya saya sih hampir di setiap kesempatan saya mengenakan kain kebaya. Apa yang ingin disampaikan seputar Miss Indonesia dan Putri Indonesia? Ya, memang sejak era 1990-an, kontes semacam ini sudah banyak sekali dan teratur diadakan. Para pemenangnya dikirim mewakili Indonesia dalam berbagai ajang tingkat nasional. Banyak yang sudah berhasil masuk the Big Ten dan sebagainya. Sangat membanggakan. Peserta kontes zaman sekarang tubuhnya jangkung-jangkung. Itu merupakan perbedaan fisik pertama, cantik-cantik. Dalam ajang seperti ini, saya pikir yang paling penting adalah menjadi diri sendiri, be yourself, dan menyiapkan cukup bekal. Bukan cuma bekal mental dan fisik. Fisik harus kuat, tahan banting, tahan cuaca, lalu pakaian dan segala kebutuhan sesuai kebutuhan. Juga pengetahuan umum itu saja yang current ya, yang kekinian gitu. Di tahun 1982, Andi Botentri terpilih mewakili Indonesia ke ajang Miss World melalui pemilihan tertutup, dan di 1983 Titi DJ mewakili Indonesia ke ajang Miss World bersama finalis Michelle Yeoh yang sekarang menjadi artis internasional asal dari Kuala Lumpur serta Maggie Cheung dari Hong Kong. Tahun 2005, chairwoman dan founder Ibu Liliana Tanusudibio memegang lisensi untuk Miss Indonesia dapat beranjak ke Miss World, dan itu baru dimulai di 2006. Nah, sejak 2009, mahkota dari UBS atau Untung Bersama Sejahtera, dan pada tahun 2016, UBS Gold memperkenalkan model mahkota baru dengan filosofi Beauty with Purpose, merangkul serta bergandengan tangan dengan kaum yang lemah dan anak-anak untuk menjadikan dunia lebih baik. Sahabat Indonesia, saya pernah bekerja di majalah high-end di bawah naungan MNC Group. Ketika itu saya bertanggung jawab memberikan grooming dan persiapan wardrobe yang harus dibawa ke Miss World. Dan dimulai di tahun 2008 dari Sandra Angelia yang mewakili Jawa Timur. Lalu 2009 ada Karenina Suni Halim dari DKI Jakarta, dan 2010 ada Asifa Latif yang mewakili Jawa Barat, dan dilanjutkan 2011 ada Astrid Elena dari Jawa Timur, lalu 2012 ada Ines Putri dari Bali. Sahabat Indonesia, akhirnya sampai juga kita di penghujung episode kelima. Baik sahabat Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye!